Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur hari demi hari kita boleh lalui sampai lewat pertengahan bulan Desember ini. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu dan karena rencana baik yang Tuhan rancang buat kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 13 ayat 32. Tertulis demikian, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ibu yang duduk di atas kursi roda elektronik berada di depan pintu lift sebuah pusat perbelanjaan dalam waktu beberapa menit. Seorang wanita muda kemudian menghampiri dan menanyakan apa yang diperlukan oleh ibu itu. Rupanya ibu tersebut mau menggunakan lift tapi tidak dapat menekan tombol lift tersebut. Wanita muda ini pun membantu menekan tombol. Dan ketika pintu lift terbuka, ia juga membantu memilih tombol lantai kemana ibu tersebut akan menuju. Bantuan itu kecil kelihatannya, tapi berguna dan meninggalkan kesan. Terlalu sering kita ingin melakukan hal-hal yang besar, padahal ada banyak hal-hal kecil yang dapat kita lakukan. Firman Tuhan mengajar kita untuk berfokus kepada perkara-perkara yang kecil. Firman-Nya juga mengajar kita untuk setia pada perkara kecil, memiliki iman meskipun sebesar biji sesawi. Dan kita perhatikan dalam Matius 13 ayat 32 ini. Di situ Tuhan Yesus berkata, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Tuhan Yesus memberikan suatu perbandingan tentang kerajaan sorga dengan biji sesawi yang kecil. Bangsa Israel, orang-orang yang ada di situ, yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, pasti tahu apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga. Mereka mengerti bahwa kerajaan sorga dijanjikan, dan kerajaan sorga itu akan begitu mulia. Dan dalam kesempatan itu Tuhan Yesus membuat suatu perbandingan tentang kerajaan Allah yang bagaikan biji sesawi. Sesuatu yang kelihatannya kecil, tapi kemudian ketika dia ditanam, mati di dalam tanah, akhirnya bertumbuh, berakar, dan semakin bertambah besar menjadi tanaman yang besar yang bahkan bisa dijadikan sarang bagi burung-burung. Tuhan Yesus menggambarkan tentang kerajaan Allah dimulai dari hal yang kecil yang kemudian tumbuh menjadi makin besar. Ini bukan berarti bahwa kerajaan Allah itu kecil, saudara. Tapi secara rohani Tuhan berbicara bahwa kerajaan Allah di bumi ini dimulai dari hal yang kecil, yaitu di hati orang-orang percaya, dan akan terus bertumbuh semakin banyak orang-orang yang beriman kepada Kristus. Apa makna dari ayat ini dan kebenaran ini buat kita, saudara? Seringkali dalam pelayanan, dalam apa yang kita lakukan untuk Tuhan, kita melihat sepertinya tidak ada dampak. Sepertinya kita melakukan hal yang begitu kecil, bahkan yang bisa dikatakan tidak berarti sama sekali karena terlalu kecil. Pelayanan yang kami rintis di kota Praha
dulu sempat disebut sebagai sebuah pelayanan yang dalam bahasa Inggris disebut tiny. Tiny itu artinya sangat kecil. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan dalam pelayanan akan menumbuhkan dan menghasilkan perkembangan yang semakin besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita kecewa dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak berarti dalam hidup kita. Tapi kita perlu belajar untuk setia dalam hal-hal yang kecil. Sebab kerajaan Allah pun Tuhan katakan bagaikan biji sesawi. Kalau pelayanan kita kecil, jangan kecewa. Kalau pekerjaan kita kelihatan kecil, jangan putus asa. Kalau tugas tanggung jawab kita begitu kecil kelihatannya, jangan rendah diri. Lakukan dengan setia. Dan iman kita juga, walaupun kecil, tetap jaga dan pelihara agar semakin bertambah-tambah, semakin bertumbuh dan berkembang dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Jangan pernah remehkan hal-hal yang kecil, karena dari yang kecil Tuhan katakan akan menjadi besar dan menjadi berkat serta mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Mengajar kami untuk memulai segala sesuatu dari yang kecil, setia pada hal yang kecil. Meskipun pelayanan, pekerjaan, usaha ataupun panggilan Tuhan bagi kami, apa yang menjadi tanggung jawab kami kelihatannya kecil, kelihatan tidak berarti, tapi kami mau setia mengerjakannya seturut panggilan dan visi Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia, sabar, dan bertekun dalam iman, sehingga kami akan melihat hasilnya yang berdampak besar dalam kasih karunia Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, jadikan kami berhasil dan berkemenangan dalam rencana Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan melawat dan menjamah setiap kami, menyatakan kuasa kesembuhan, mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.